Selamat datang. Kami kelompok E yang beranggotakan Andre Pramana Ginting, Regina Claudia, Muhammad Ridho Akbar, Syahril Ikwandi akan menjelaskan rangkaian dalam logika digital, yaitu encoder. Apa itu encoder? Encoder adalah rangkaian logika digital kombinasi yang berfungsi untuk mengubah beberapa input menjadi kode biner yang lebih sederhana agar dapat diproses oleh sistem digital. Itu memiliki arti dari banyaknya sinyal yang masuk ataupun input itu dapat diubah jadi beberapa bit output, biasanya lebih sedikit dari yang sebelumnya. Selanjutnya ada karakteristik utama. Encoder memiliki sejumlah jalur input dan output, di mana jumlah maksimum input adalah 2 pangkat n dan jumlah output adalah n. Artinya, encoder dapat mengubah informasi dari 2 pangkat n input menjadi n bit keluaran dalam bentuk kode biner. Selanjutnya di sini ada prinsip kerja encoder. Prinsip kerja encoder itu ada 3. Yang pertama itu rasio input output, yang kedua itu satu input aktif, yang ketiga itu output binary. Nah, yang pertama yang kita bahas itu rasio input output. Encoder memiliki lebih banyak jalur input dibandingkan jalur output. Contohnya, encoder 8:3 memiliki 8 input dan hanya 3 output, sehingga dapat mengubah satu dari 8 input aktif menjadi kombinasi 3 bit biner yang mewakili posisi input tersebut. Nah, di sini encoder ini artinya ini bisa mengubah banyak input menjadi sedikit output dalam bentuk kode biner. Misalnya dari 8 input jadi 3 bit saja. Yang kedua itu satu input aktif. Dalam suatu encoder, hanya satu input yang boleh bernilai logika 1 pada satu waktu, sedangkan input lainnya bernilai 0. Berdasarkan input yang aktif tersebut, encoder akan menghasilkan output berupa kode biner yang mempresentasikan posisi dari input yang aktif itu. Nah, pada encoder hanya satu input saja yang aktif dan yang lainnya tidak boleh. Jadi, sistem tahu posisi mana yang dipilih. Yang terakhir itu output binary. Output encoder merupakan kode biner yang menunjukkan nomor atau posisi input yang aktif, sehingga informasi dapat direpresentasikan dalam bentuk yang lebih ringkas. Dengan cara ini, data menjadi lebih efisien untuk dikirim, disimpan, dan diproses oleh sistem digital. Kesimpulannya dari sini, outputnya bisa berubah berupa kode biner yang mewakili posisi input aktif, jadi informasi lebih singkat dan lebih ringkas. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan tabel kebenaran encoder 8:3. Encoder ini merupakan rangkaian logika digital yang berfungsi untuk mengubah 8 input, yaitu D0 sampai D7 menjadi bit output biner, yaitu Q2, Q1, dan Q0. Prinsip kerjanya adalah dalam satu waktu hanya satu input yang aktif atau bernilai 1. Kemudian encoder akan mengubah posisi input tersebut menjadi kode biner pada output. Berdasarkan tabel, jika D0 aktif, maka outputnya 000. Jika D1 aktif, maka outputnya 001. D2 menjadi 010, D3 menjadi 011, dan seterusnya, hingga D7, yang menghasilkan output 111. Simbol X pada tabel berarti don't care, yaitu kondisi yang tidak berpengaruh karena hanya satu input yang diperhatikan. Namun, perlu diperhatikan bahwa input D0 tidak selalu dianggap valid karena output 000 juga bisa menandakan bahwa tidak ada input yang aktif. Hal ini menjadi salah satu kelemahan encoder biasa, sehingga dalam prakteknya sering digunakan pengembangan seperti priority encoder. Jadi, dapat disimpulkan bahwa encoder 8:3 berfungsi untuk mengubah input aktif menjadi kode biner, tetapi memiliki keterbatasan dalam membedakan kondisi saat tidak ada input aktif. Diagram logika encoder.
Di bagian ini, kita lihat bagaimana encoder 8 ketiga dibangun menggunakan gerbang logika. Setiap output yaitu Q0, Q1, dan Q2 dihasilkan dari kombinasi beberapa input yang digabung dengan gerbang OR. Misalnya Q0 akan bernilai 1 jika salah satu dari input D1, D3, D5, atau D7 aktif. Jadi, encoder ini bekerja dengan cara mengubah posisi input yang aktif menjadi kode biner sesuai dengan kombinasi logikanya. Selanjutnya, contoh IC encoder. IC 74LS 148. Tipenya encoder prioritas 8 ke 3 mengubah 8 input menjadi 3 bit biner. Jika beberapa input aktif bersamaan, output mengikuti input dengan prioritas tertinggi. Pin inputnya memiliki 9 inputan, yaitu 8 jalur data 0 sampai 7 dan 1 EI atau enable input yang berfungsi untuk mengaktifkan atau menonaktifkan IC. Pin outputnya memiliki 5, yaitu A0, A1, dan A2 sebagai kode biner, serta GS dan EO sebagai sinyal tambahan untuk membantu kerja rangkaian. Keunggulan menggunakan IC 74LS148 yaitu dirancang agar bisa disambungkan dengan IC lain sehingga jumlah input bisa ditambah dengan mudah. Tadi kita sudah bahas cara kerja encoder. Sekarang kita lihat contoh penggunaannya di kehidupan sehari-hari. Yang paling dekat itu keyboard komputer. Misalnya kita tekan tombol A, tombol ditekan, keyboard mendeteksi posisinya, lalu encoder mengubahnya jadi kode khusus yang disebut scan kode. Setelah itu dikirim ke komputer, diterjemahkan ke ASCII, diproses, dan akhirnya muncul huruf A di layar. Selain itu, encoder juga dipakai di sistem kontrol, contohnya lift. Saat tombol lantai ditekan, sistem membaca input tersebut. Encoder mengubahnya jadi sinyal, lalu lift bergerak ke lantai yang dipilih. Encoder juga digunakan saat komputer mengolah data. Data yang dimasukkan akan diubah ke bentuk biner supaya lebih mudah diproses oleh sistem. Contoh lain ada di papan skor digital. Angka yang dimasukkan akan diubah jadi kode biner, lalu ditampilkan di layar. Dari semua contoh itu bisa dilihat lagi kalau encoder membantu mengubah input sederhana jadi data yang bisa diproses oleh sistem digital. Sebagai kesimpulan, encoder adalah rangkaian logika yang digunakan untuk mengubah banyak input menjadi output yang lebih sederhana dalam bentuk kode biner. Secara karakteristik, encoder memiliki jumlah input lebih banyak dibandingkan output. Misalnya pada encoder 8 ke 3, 8 input diubah menjadi 3 bit output, sehingga jalur data menjadi lebih efisien. Cara kerja encoder didasarkan pada satu input yang aktif dalam satu waktu. Contohnya, jika input D3 aktif, maka output yang dihasilkan adalah 011 yang menunjukkan posisi input tersebut.